Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada materi struktur data. Di pertemuan yang kemarin kita juga sudah membahas mengenai bagaimana array stack itu berlangsung. Namun ketika saya melihat dari hasil ujian tengah semester kemarin, sepertinya juga masih kurang begitu memahami bagaimana stack atau pada implementasi struktur data ini bisa dilakukan seperti itu. Kita coba bahas kembali dari yang pertama. Stack ya, ini tumpukan atau sangat bermanfaat dan penting dalam implementasi bahasa pemrograman. Jadi kalau kita lihat di sini, stack ini dapat digambarkan sebagai contoh seperti ini. Ini ada masukan ya, jadi inputan yang akhirnya menumpuk atau ditumpuk di tempat. Kemudian juga dari inputan ini dia akan diambil kembali, diambil yang paling atas ya. Jadi setelah ditumpuk terakhir sendiri itu yang akan diambil kembali. Kemudian juga pengertian stack sendiri, kalau kita lihat ini tumpukan ini banyak digunakan secara internal oleh sistem operasi saat komputer mengalami interupsi. Jadi baik yang berasal dari komputer maupun pengguna. Jadi tumpukan dapat dibayangkan sebagai suatu keranjang ya. Jadi kalau tadi itu kita lihat ada seperti tempat ya. Ini kan seperti keranjang juga ya, yang diisi satu ya, dimana hanya data terakhir yang dapat diperoleh kembali dengan satu langkah. Jadi ketika ada data A, B, C, D, ini data yang terakhir, ini yang bisa kita peroleh kembali. Kita ambil satu. Jadi istilahnya kalau di bahasa pemrogramannya, proses penggunaan ini kita bisa menggunakan array yang kemarin sudah kita bahas. Jadi kita mencoba implementasinya menggunakan JavaScript, karena kemarin di TypeScript juga untuk membuat implementasi dari HTML-nya ke TypeScript itu juga banyak komponennya. Jadi kita langsung saja kita membuatnya menggunakan JavaScript. Kemudian di pengertian stack yang ketiga, data yang ada di sebelah bawah ya hanya dapat diambil setelah data yang berada di atasnya dikeluarkan. Sehingga struktur data tumpukan dapat dikatakan sebagai struktur yang bersifat LIFO, last in first out ya. Jadi kalau kita lihat push itu kita menginputkan ya, ini kalau di fungsi pada JavaScript-nya push ini artinya kita memasukkan ya. Push kemudian juga pop mengeluarkan, push pop. Jadi yang dimasukkan di sini kita ibaratkan ini adalah suatu array atau keranjang ya, dimana kita mengasukkan push pertama A, push kedua B, push ketiga C, push ketiga D, push keempat E, dan pop ini kita masukkan yang E. Namun juga demikian, pop ini tidak bisa langsung mengambil data yang ada di paling bawah, kita harus mengeluarkan satu-satu, atau data yang terakhir kita lakukan push atau terakhir kita masukkan ya. Kemudian kita juga lanjut lagi, misal dengan prosedur push, E dapat dimasukkan ke E dalam tumpukan. Tetapi jika E sudah masuk tumpukan, jika ingin mengeluarkan C, maka harus dikeluarkan berturut-turut dengan prosedur pop E, kemudian D baru dapat mengeluarkan C, seperti tadi ya. Jadi tidak bisa langsung kita mengeluarkan yang C, tapi langsung E, D, baru yang C yang bisa dikeluarkan, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi, pengertian stack yang kelima. Ini adalah dua operasi utama pada stack adalah push, menambahkan elemen ke stack, serta pop, mengeluarkan elemen dari stack ya. Jadi dua operasi utamanya stack adalah push ya, menambahkan elemen ke stack atau ke array itu sendiri, serta pop, mengeluarkan elemen dari stack. Kemudian operasi lainnya juga penting adalah melihat elemen bagian atas stack
tanpa menghapusnya itu disebut sebagai P. Jadi operasi yang juga penting ya di sini kita melihat elemen bagian atas stack tanpa menghapusnya. Ya, ini kita melihatnya ini dengan P. Ya. Kemudian juga operasi lainnya yaitu clear, mengosongkan stack, serta count, menghitung cacah elemen yang ada di dalam stack. Ya, makanya kemarin juga sebenarnya dari ujian tengah semester kemarin ini soalnya kita cukup menginputkan push ke dalam array dan pop untuk mengeluarkannya, serta di bawahnya kita juga bisa melakukan perhitungan seperti itu. Namun juga masih banyak yang kurang sesuai saya rasa karena tidak ada pengembangan sama sekali, hanya ada beberapa orang atau mungkin satu orang saja yang mencoba mengembangkannya. Nah, ini prakteknya kita bisa lihat di sini bentuk sederhana dalam pengaplikasian stack ini sebagai berikut ya. Jadi kalau kita lihat di sini di codingannya, kita mencoba membuat dokumen HTML ya. Nah, kita coba buat dokumen HTML. Kemudian di sini kita coba menamai praktek 1.html. Lalu kita buat HT Nah, kalau kita lihat di sini penggunaan HTML ini bisa digunakan secara otomatis ya, hanya saja nah ini HTML sampel. Hanya saja keluarnya itu harus diketik ulang dulu sampai selesai baru keluar. Ini back detail terserah ya. Kita bisa mencoba untuk praktek pertama ya. Kemudian juga untuk media source-nya saya rasa tidak perlu ya, karena memang kita mencoba menginputkannya di dalam langsung di dalam bodinya. Nah, ini seperti kita coba lihat di sini. Jadi script tipe JavaScript ya, kalau kita keluarkan tadi kan harusnya ada script source-nya. Nah, ini kita coba masukkan aja masih di dalam bodinya. Kita buat suatu variabel bernama stack ya. Ini adalah variabel array. Jadi var stack ini adalah suatu variabel array, atau istilahnya ini adalah keranjangnya tadi ya. Jadi ini adalah keranjangnya. Kemudian ada stack push A ya. Push ini kan function. Jadi stack push A, stack push B, stack push C, kemudian tadi sampai stack dot push D. Kita copy saja. Stack push E. Sudah seperti contoh tadi ya. Nah, ini ada stack push A, B, C, D, E. Ini artinya kita menginputkan data A. Yang paling diinputkan pertama berarti data A. Stack ini adalah variabelnya. Push ini adalah function untuk menginputkan suatu stack ke dalam array, atau nilai A ini ke dalam array-nya stack gitu ya. A, B, C, D, E. Kemudian dokumen.write ini kita menuliskan dokumennya, dokumen stack. Nah, kalau yang stack sama dengan ini adalah teksnya ya. Kemudian plus stack untuk menggabungkannya, kita tahu sendiri di JavaScript kita menambahkan stack functionnya to string, kita konversi ke dalam bentuk string ya. Kemudian kita menambahkan BR, artinya ini adalah urutan ke bawahnya. Jadi dia bisa diurutkan ke bawah. Kemudian juga variabel yang diambil, nah ini berarti ada stack.pop. Karena kita mengambil, berarti otomatis kita mengambil nilai dari array yang ada di sini. Sementara tidak kita ambil dulu, coba kita hapus ya. Kemudian kita beralih ke bagian sini ya. Nah,
Ini ada stack A B C D E ya. Jadi stack A B C D E tanpa ada yang diambil karena kita melakukan pop ya. Jadi stack A B C D E ini terjadi ketika kita menginputkan variabel stack push A, stack push B, stack push C. Jadi ketika di reload dia akan terus berjalan. Kemudian juga di sini ada var yang diambil. Jadi ini secara konstan ya. Var yang diambil sama dengan stack dot pop. Ya, kemudian juga yang diambil ini apa? Gitu. Dokumen write kita coba yang nggak diambil karena kita melakukan pop atau melakukan pengambilan satu kali. Ya, ini kan pengambilan ini ya. Pengambilan ini satu kali. Ini kita menuliskan dokumen write data yang diambil. Ya, ini bentuk HTML-nya ya. Data yang diambil ini adalah var yang diambil. Jadi variabel dari pop. Kemudian kita tulis write BR untuk spasi ke bawahnya dan kita tambahkan lagi isi stack terakhir ya. Jadi isi stack terakhir adalah stack.toString. Jadi stack.toString ini adalah nilai dari stack yang terakhir diinputkan ya. Ketika sudah selesai kita bisa mencoba melihatnya. Di sini kita refresh. Nah, stack A B C D E, data yang diambil adalah E. Kemudian juga isi stack terakhir A B C D. Berarti ketika ya sudah diambil E, maka sisanya adalah A B C D. Jadi kalau kita lihat secara global, ini stack yang sisa atau sisa dari stacknya ini adalah stack.toString, artinya isi dari keseluruhan stack ya. Jadi array-nya, keranjangnya tadi sisanya berapa. Ini setelah diambil, kemudian juga ini setelah dimasukkan, kemudian ini adalah mengambil satu, maka otomatis isinya berapa. Kalau kita bawanya lagi, kita mencoba mengambil lagi variabel, misalkan var yang diambil kedua, ya otomatis berarti di sini sisa stacknya adalah A B C D atau A B C saja karena ini sudah diambil. Ya, kita bisa mencoba melihatnya di sini. Kita bisa coba langsung menambahkannya seperti ini. Stack yang diambil 2, nah, ini adalah stack.pop. Maka otomatis kita bisa melihat di bagian sini, kita refresh, ini ada ABC karena memang yang diambil adalah 2. Data yang diambil E ini adalah data yang diambil pertama kali tadi. Nah, kalau kita lihat sini, ini data yang pertama kali diambil tadi kan yang diambil kedua. Jadi seperti ini. Ini untuk pertama kali kita menggunakan stacknya ya. Jadi secara sederhana di JavaScript-nya, stack ini adalah menginputkan, kemudian juga pop-nya adalah mengambil data yang ada di dalam array. Jadi sangat penting lagi ini ketika nanti masuk pemrograman yang lebih lanjut lagi seperti itu ya. Kemudian kita akan lanjut lagi pada materi praktek yang kedua. Kalau kita lihat praktek yang pertama tadi, dideklarasikannya array stack, selanjutnya digunakan fungsi push untuk menginputkan item ke dalam stacknya A, B ataupun C. Kemudian juga data yang diinputkan ke dalam teks tersebut kita ambil dengan menggunakan fungsi pop ya, diinputkan dalam stack huruf C, sehingga sisa huruf yang terdapat di dalam stack adalah A dan B. Kalau ini tadi kita A, B dan C ya sisanya, karena kita mengambil 2 pop. Kemudian praktek yang kedua, bagaimana kalau kita memisahkannya? Kita coba membuat inputannya. Nah, ini hampir sama dengan soal yang saya berikan di UTS ya. Jadi ketika kita menginputkan nilai dari suatu inputan, maka otomatis nilainya langsung keluar pada halaman sampingnya atau di bawahnya.
yang ini merupakan bentuk dari array, gitu ya. Dan kemudian ketika kita mengambil, maka otomatis nilai yang ada di dalamnya akan berkurang, ya. Bisa kita coba langsung saja ya. Nah, kita lihat di sini. Kita di praktek yang kedua, kita coba buat HTML-nya dulu ya. Nah, HTML kita hapus lagi dulu biar cepet. Nah, baru keluar HTML sampelnya ya. Nah, ini langsung bisa semua. Kemudian kita lihat di sini, kita kasih title misalkan input data pasien COVID. Nah, ya. Kemudian src-nya, short-nya kita coba membuat isian praktek yang kedua .js ya. Nah, dari sini baru kita coba menambahkan suatu form. Nah, ini saya tambahkan form. Yang pertama, input tipe text name text simpan ya. Jadi kalau kita lihat, misalkan ini adalah tambah data PDP. Jadi ketika dilakukan, ini ada inputan teksnya, kemudian juga ini ada inputan buttonnya ya. Kemudian di sini juga ada data di dalam stack. Nah, berarti ini ada suatu form lagi, yaitu form untuk menampilkan data atau medianya, media untuk menampilkan data. Misalkan kita kasih nama data pasien PDP terbaru. Nah, kemudian juga kita lihat di sini tampilkan data ya. Ini adalah select, ini adalah medianya. Kemudian juga setelah itu kita langsung saja menambahkan kembali di dalam variabelnya praktek.js. Jadi karena kita tadi source yang luarnya atau JavaScript-nya ada di 2.js, maka kita bisa menambahkan di sini. Nah, variabel stack sama dengan new array, kita tambahkan stacknya ya. Kemudian variabel hasil sama dengan 0. Jadi untuk hasil sementara adalah defaultnya 0. Function push data, kemudian yang ada di dalam data stack.push data. Jadi inputannya yang ada di sini ya, kalau kita lihat teks nama PDP ya, ini adalah tambah data on click push data atau txt simpan dot value. Jadi txt simpannya ini saat diklik dia akan disimpan ke dalam push data atau nilai push data. Jadi push data ini yang ada di sini, push data ini adalah data dari yang akan kita klik. Jadi push data txt simpan value, jadi nilai dari txt yang disimpan ya. Kalau kita lihat di sini, ini function push data stack.push data, artinya menambahkan ya, menambahkan push ya, push stack ya, menambahkan data. Data ini di parameter data ini tadi yang ada di dalam txt simpan dot value. Jadi dia langsung menyimpan nilai dari data itu sendiri ya. Kemungkinan kalau kita lihat
kita bisa mencobanya ya. Di sini kita lihat. Nah, ini di praktek 2 kita bisa menambahkan 12 misalkan tambah, kemudian 13 tambah gitu. Jadi maka otomatis dia langsung nambah di sini. Misalkan Sundari tambah data ODP. Nah, maka otomatis dia sudah langsung bisa ditambahkan. Jadi pertama dia hanya menambahkan saja sementara ya harusnya. Jadi dia menambahkan saja data yang ada di dalam saat kita melakukan inputan. Kemudian karena di sini tadi kita membuat media list atau data yang sudah ditambahkan atau baru saja ditambahkan, maka di on click atau pada statement on click. Jadi selain kita menyimpan data, ini untuk txt simpan value 0, ini sebenarnya bisa dihapus saya. Nah, ini bisa dihapus sebenarnya. Kemudian juga kita mencoba melakukan statement tambahan, tampilkan stack. Ya. Jadi function tampilkan stack media list. Jadi tampilkan stack di dalam media list. Ini kan namanya media list ya. Jadi kita langsung menampilkan di dalam media list. Kita coba lihat di sini. Di sini function pop data ya. Ini ada push data, kemudian pop data ini untuk mengambil, masih belum kita gunakan ya. Ini tapi ada function tampilkan stack list ya. Jadi tampilkan stack list. List ini adalah nilai yang ada di dalam sini, media list ini ya. Jadi media list ini adalah suatu kalau kita lihat, nah parameter dari list ya. Kemudian juga list.option length kosong. Kemudian untuk variabel i sama dengan 0 jika i lebih besar dari stack ya. Jadi jika nilainya i tadi ini lebih besar dari stack dan panjangnya ya, jadi panjang dari stack i plus plus, jadi dia akan menambahkan secara terus menerus, tambahkan gitu ya. Kemudian di bawahnya var data new option stack i ya, lokal variabel i ya, berupa number. Kemudian juga variabel stack tadi. Kemudian list.option, jadi masuk pada optionnya list ya. Tadi kan kita lihat di sini parameternya ada option ya. Nah, jadi dia harusnya masuknya di option. List.option ini sama dengan list.option.length atau panjang dari listnya, sama dengan data. Ini data, ini elemen dari HTML-nya seperti itu. Kemudian pick data ya, jadi untuk mengambilnya atau melihat datanya, maka otomatis dokumen get element by id ini txt banyak. Jadi bisa sekalian langsung melihat dari banyaknya data yang diinputkan. Jadi ada 3 statement langsung. Pertama menambahkan, menyimpan, kemudian langsung menampilkan, dan di sini langsung kita bisa melihat banyaknya data. txt banyak ya. Pick data dokumen get element by id data. Jadi kita bisa langsung melihat datanya. Kemudian juga kita bisa menambahkan juga beberapa function di bawahnya. Ini ada function hapus data. Jadi langsung stack sama dengan 0, ini otomatis menghapus 1. Kemudian juga function pick data ya, ini pick data tadi kan suatu function. Nah, ini adalah variabel hasil sama dengan stack dot atau panjang dari stack ya. Kalau kita lihat di sini properti array any dot length, jadi panjangnya ya. Kemudian juga jika hasilnya sama dengan 0 atau hasilnya tidak diketahui, maka nilai dari txt atas ini adalah kosong. Kalau kita lihat sini txt atas ini apa? Ini adalah data terakhirnya. Jadi data terakhirnya adalah kosong ketika nilainya tidak diketahui. Kemudian juga jika nilainya diketahui, maka otomatis txt atas ini adalah stack hasilnya, kemudian dikurangi dari 1. Kalau kita lihat di sini,
kita masuk di bagian sini, kita refresh lagi. Misal kita tambahkan lagi Damsani, kita tambahkan. Nah, ini nambah satu ya, banyaknya data satu, data terakhir yang diinputkan ini adalah Damsani. Kemudian kita tambahkan lagi Sutejo, kita tambahkan lagi Mariana, kita tambahkan lagi Marta. Nah, maka otomatis banyak data yang ada di dalam stack atau variabel dari array-nya stack ini ada 4, di mana data terakhirnya adalah datanya si Marta. Kalau kita ngambil, kita bisa ngambil sebenarnya langsung aja kita ambil stack. Nah, berarti stack yang diambil ini adalah stacknya milik Marta dengan banyak data terakhir adalah 3, dan data terakhir yang sekarang posisinya diambil oleh Mariana. Kita ngambil lagi, maka otomatis ini adalah miliknya Mariana. Ya. Sama seperti kita melihat di sini tadi, maka otomatis ini adalah function hapusnya. Pick data ini adalah yang ada di dalam sini ya. Jadi data terbanyaknya berapa, data terakhirnya ada berapa. Jadi ya harapannya ini tidak terlalu sulit ya. Hanya saja untuk desainnya di sini ini tadi sebenarnya terserah ya. Kita bisa memodifikasi, misalkan kita bisa mengambil suatu data di sini. Misalkan menampilkan Marta, otomatis ada Marta dan bisa menambahkan atribut dari Marta itu sendiri. Kemudian juga kita bisa menampilkan Sutejo, atribut dari Sutejo lainnya apa, mungkin alamat atau lain-lain. Harapannya kemarin adalah seperti itu. Dan mungkin ketika ini kita inputkan, maka otomatis di sini juga mungkin bisa nambahkan data lain, nah, gitu ya. Dan kita bisa menghapus data sesuai dengan yang ada di sini. Ini secara sederhananya. Harapan saya memang Anda bisa mengembangkan bagaimana post and pub itu bisa dijalankan, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah bagaimana bentuk dari post maupun pub ini bisa dilihat. Untuk materi kemarin yang sudah saya share ini juga sudah ada di sini ya sebenarnya, function dari push, tag, data. Hanya saja mungkin ada beberapa kalau Anda kopas mungkin tidak bisa ya, karena mungkin ada beberapa yang saya sengaja dihilangkan seperti if maupun else ya. Ini harusnya kan ada huruf awalnya juga. Jadi Anda juga harus melihat, bukan hanya copy paste gitu ya. Nah, ini function hapus sampai pada function pick data. Ini adalah kita sampai pada struktur data stack ya. Jadi ada pop maupun juga ada push. Harapannya Anda terus belajar bisa lebih maksimal lagi. Saya tunggu tugas yang bisa diselesaikan dengan baik atau Anda kreasikan dengan lebih baik lagi. Jangan lupa ya, subscribe channel dari Stikom PKRI Banyuwangi, kemudian like juga. Untuk absensi Anda bisa menuliskan nama di komentar dan juga NIM yang Anda miliki. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.